bantuan keuangan infrastruktur untuk desa, nanti pembangunan jalannya diambil alih oleh provinsi semuanya. Karena saya ingin jalan desa berkualitas. Karena selama ini jalan desa itu dibangunnya tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya. Sehingga bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi, bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi. Saya nggak mau begitu. Nanti mau dibangunnya langsung diambil alih provinsi agar kualitasnya baik, berbeton semuanya, dan betonnya pabrikan. Jawa Barat anggarannya 37 triliun, anggaran jalannya kisaran 400. Sekarang anggaran provinsi Jawa Baratnya hanya 31 triliun, sekarang sudah menyentuh 3 triliun. Berarti ini total mobil Perbedaan. Dan yang kabupaten kota itu yang untuk apakah 6? pajak kendaraan bermotor optionnya itu harus untuk infrastruktur jalan. Kenapa? Yang bayar pajaknya yang punya motor dan punya mobil, dia bayar pajak itu untuk apa? Dilayani jalannya baik. Nah, yang kedua, infrastruktur air, PSDA. PSDA di Jawa Barat itu dulu waktu anggarannya 37 triliun nggak pernah dapat anggaran dari provinsi, cacahnya kepala dinas. Hari ini sudah menyentuh angka 450 miliar. Pendidikan juga sama, kita sudah pendidikan infrastrukturnya, bangunan sekolahnya sudah hampir menyentuh 1 triliun. Listriknya sudah hampir menyentuh 500 miliar. PJU itu dulu hanya 20 miliaran, hari ini hampir menyentuh 1 triliun. Dan tahun depan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2 triliun 458 miliar, dan saya bersumpah anggaran jalan saya naikkan menjadi 3,5 triliun. Semua. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat aktivitas truk molen yang sedang berada di lokasi pekerjaan. Kedatangan truk molen menunjukkan bahwa pekerjaan sudah memasuki tahapan pengecoran pada bagian jalan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebelum beton dituangkan, tentu ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan oleh para pekerja. Area yang akan dicor harus dipastikan sudah ready. Kemudian material ditempatkan dan pekerjaan dilakukan secara bertahap, teman-teman. Setelah beton berada di area pekerjaan, para pekerja akan membantu mengatur dan meratakan material agar bagian jalan yang dikerjakan mendapatkan hasil yang sesuai. Proses seperti ini membutuhkan ketelitian dan kerjasama antar operator kendaraan proyek dengan para pekerja yang berada di lapangan tentunya. Apalagi lokasi pekerjaan berada di jalan yang masih digunakan oleh masyarakat. Jadi, selain mengejar pekerjaan agar berjalan sesuai tahapan, keselamatan juga harus menjadi perhatian utamanya. Kita lihat juga para pekerja yang berada di sekitar area proyek. Mereka menggunakan perlengkapan keselamatan dan melakukan berbagai aktivitas untuk mendukung pekerjaan pengecoran. Setelah beton masuk ke bagian jalan yang telah dipersiapkan, material perlu ditata dan dirapihkan. Setiap tahapan tentu membutuhkan waktu yang pas. Tidak cukup hanya menuangkan beton, karena hasil akhir jalan juga sangat dipengaruhi oleh proses penataan dan pengerjaan di lapangan. Karena itu, para pekerja terlihat terus bergerak di sekitar area pengecoran. Dari sini kita bisa melihat bahwa pekerjaan pembangunan jalan membutuhkan kerjasama banyak pihak ya. Ada operator truk molen, pekerja lapangan, petugas yang mengatur lalin atau lalu lintas, hingga masyarakat yang harus menyesuaikan diri ketika melewati lokasi pekerjaan. Kawasan padat penduduk. Pengecoran di kawasan padat penduduk. Yang membuat pekerjaan ini cukup menarik untuk kita pantau adalah lokasinya, teman-teman. Pengecoran berlangsung di kawasan cukup padat dengan aktivitas masyarakat yang hilir mudik di sekitar lokasi. Terdapat rumah, tempat usaha, kendaraan warga, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan pekerjaan pengecoran di kawasan yang jauh dari pemukiman. Di sini, pekerjaan harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi sekitar.
Kendaraan warga tetap harus mendapatkan ruang untuk melintas, sementara kendaraan proyek juga membutuhkan ruang untuk melakukan pekerjaan. Karena itu, pengendara yang melewati lokasi proyek diharapkan lebih bersabar dan berhati-hati. Jangan terburu-buru ketika melewati area yang sedang dikerjakan. Sabar. Kendaraan masih melintas. Dari gambar yang kita lihat, kendaraan masyarakat masih terlihat melintas di sekitar area pekerjaan. Ada kendaraan roda 2, kendaraan pribadi, hingga kendaraan proyek. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa jalan tersebut masih menjadi akses penting bagi masyarakat. Karena itu, pekerjaan pembangunan harus dilakukan secara bertahap agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Kita juga bisa melihat seorang petugas berada di tengah jalan untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan, yaitu petugas lalu lintas atau lalin ya. Kehadiran petugas seperti ini sangat membantu ketika kendaraan proyek harus masuk atau keluar dari area pekerjaan. Sekali lagi, bagi pengendara yang melewati lokasi, tetap perhatikan arahan petugas dan jangan memaksakan diri ketika kondisi lalu lintas sedang padat. Progres mulai mendekati jembatan Cirahong, dan yang menjadi perhatian dalam perkembangan kali ini, posisi pekerjaan yang mulai mendekati kawasan vital jembatan Cirahong. Artinya, proses pembangunan yang kita pantau dari beberapa tahap sebelumnya terus mengalami perkembangan. Dari pekerjaan persiapan, penggalian bagian sisi jalan, hingga kini terlihat aktivitas pengecoran. Tentunya masih ada beberapa tahapan pekerjaan yang harus diselesaikan, namun progres yang terlihat di lapangan menjadi sesuatu yang menarik untuk terus kita ikuti. Kita bisa melihat perubahan kondisi jalan secara bertahap. Dari yang sebelumnya masih berupa area pekerjaan, kemudian dipersiapkan dan kini mulai memasuki tahap pengecoran. Dengan adanya peningkatan dan pelebaran jalan ini, tentunya harapan masyarakat adalah mendapatkan akses jalan yang lebih baik. Jalan yang lebih kuat diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas warga sehari-hari. Mulai dari masyarakat yang pergi bekerja, anak-anak yang berangkat sekolah, pedagang yang membawa barang dagangan, hingga kendaraan menggunakan jalur ini untuk menuju berbagai tujuan. Contohnya, penyeberangan antar kabupaten, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kita berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat. Tentunya, hasil akhir masih membutuhkan proses dan kita harus menunggu sampai seluruh pekerjaan selesai. Oke? Pesan keselamatan. Selama proyek masih berlangsung, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu keselamatan. Bagi para pekerja, tetap gunakan perlengkapan keselamatan selama berada di area proyek ya. Safety first ya. Sementara bagi masyarakat dan pengguna jalan, tetap berhati-hati ketika melewati lokasi pekerjaan. Kurangi kecepatan, jangan terlalu dekat dengan kendaraan proyek, dan selalu perhatikan kondisi jalan di depan. Apalagi ketika truk molen atau kendaraan berat sedang melakukan manuver. Dengan saling berhati-hati dan mengikuti arahan petugas di lapangan, mudah-mudahan aktivitas pembangunan dan mobilitas masyarakat dapat berjalan dengan aman. Oke teman-teman, itulah perkembangan terbaru proyek pengecoran dan pelebaran jalan yang saat ini mulai mendekati kawasan jembatan Cirahong. Dari truk molen yang memasuk beton, para pekerja yang melakukan pengecoran, hingga kendaraan masyarakat yang masih melintas. Semuanya menjadi bagian dari aktivitas pembangunan di lokasi ini.
Prosesnya masih terus berjalan dan tentunya masih ada tahapan berikutnya yang akan kita tunggu. Kita akan terus memantau perkembangan proyek ini dari waktu ke waktu sampai nantinya seluruh pekerjaan selesai dan kondisi jalan sudah bisa digunakan dengan lebih baik. Semoga seluruh pekerja diberikan keselamatan, pekerjaan lancar, dan hasil pembangunan ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Buat teman-teman yang ingin terus mengikuti perkembangan proyek menuju Jembatan Cirahong, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, and subscribe. Sampai jumpa di update proyek berikutnya. Salam dari lokasi dan tetap hati-hati di jalan ya. Parkir di sini berdua, dua deh. Ini FM 260 Ti ya, beda sama yang pagi. Kino 500 FM 260 Ti dan sama yang G4 nya itu FM 260 Ti juga. Sawajah oke nya. Kumaha coba ya kalau warna. Kita saksikan dan kita lihat ya. Ambil haluan dulu biasanya mah. Tanta, emang bangke motor. Langsung habisin. Iya bagus. Satu lolos, gaspol mang. Yo nah, ini satu lagi nih. Wah, iya motor capur pajan dia. Kayaknya ini nih apa? Lagi nih kan bawa haluan sedikit. Nah lo motor bingung lo. Ayo dikasih kejutan Pak Yadi ya. Iya itu motor ke mana? Apa yang dulu tuh ada sepanap motor. Iya. Iyo, pajuju teh si teteh ke mana? Iya, dulu eta. Iya. Ada motor ke jalan anda. Anjir. Lah tuh karena anjir ceng didinya atuh. Kajebak tuh motor, aduh ampun dehnya. Aya wae. Dulu tah si teteh ieu hayu pulang anting. Aduh. Ya motor hiji aing di pajejet. Nah, ini dia artis kita ya. Ah.